Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Senang sekali Saprel di Samedia. Kali ini kita akan coba melakukan servis atau perbaikan pada receiver, ya, receiver atau receiver parabola yang seperti ini, DVB digital video broadcasting, ya, yang seperti ini. Nah, mungkin di rumah para sahabat semuanya ada, ya. Receiver ini kerusakannya menurut pemiliknya tadi, katanya ini tidak bisa menyala, ya, tidak bisa menyala. Namun sebelum itu jangan lupa sahabat semuanya, ini channel kita, nah ini di kamera, ya, Submedia Channel, ya. Di Submedia Channel jangan lupa subscribe, share, komen, dan like. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melihat atau apa, ya, yang akan kita ganti di receiver ini. Nah, baiklah, kalau begitu kita mulai saja dan kita mulai buka bautnya satu persatu. Pertama kita tes dulu, ya, kita colokkan di listrik. Nah, saya colokkan di listrik. Nah, kita hidupkan dan ternyata memang tidak ada di displaynya, tidak menyala lampu, ya. Kita tekan apa saja juga tidak bisa menyala. Kita matikan kembali dan kita cabut, ya, jauh dari sumber daya atau dari listriknya, ya, takut nyetrum. Ini kita buka, seperti ini isinya, seperti ini. Kita lihat, ini penampakannya, ya, bisa dilihat dengan jelas kan. Nah, ini fokus kameranya. Ini, ya, yang ini adalah bagian regulator atau bisa juga disebut SMPS, ya, kalau nggak salah namanya SMPS, atau apalagi power supply. Nah guys, ya, kita benerin kamera. Nah, ini kita cek dulu, ya, kita cek dulu apakah memang benar-benar berpengaruh di supply atau power supply, regulator atau SMPS atau PSU, ya. Di sini di PSU-nya, ya. Kita kembali cek. Nah, ya, ini guys, ya. Ya. Nah, kita harus memperhatikan kabel ini. Kita cek lagi. Nah, kita hidupkan. Nah, ternyata memang masih belum ada pada indikator-indikator ini, ya, lampu-lampunya. Di sini belum ada yang bisa dipastikan bahwa ini ada kemacetan di mana. Nah, sekarang kita persiapkan lagi salah satu alatnya, ya, yaitu multi, ya. Ya, kita ukur daya keluar, ya, di supply, di power supply, ya. Berarti di ground tepat pada nomor 2 dari kanan, berarti ini, ya, kiri berarti. Nah, groundnya dari kiri. Kita lihat seperti ini cara. Nah, ya, bisa dilihat, ini nggak bisa dilihat, ya. Nah, ini cara ngetesnya.
Kita pas pada supply, pada ground, kemudian kita pilih yang ini. Ya, ternyata ini sudah kurang ya. Nah, sekarang ini sudah dapat dipastikan ya, sudah dapat dipastikan bahwa PSU atau regulator yang ini ya, regulator yang ini, unitnya ini itu sudah tidak berfungsi dengan benar. Nah, untuk tutorial kali ini, dan saya juga akan membahas dulu ya, akan membahas bagaimana cara mengganti regulator ini dengan regulator yang baru. Nah, ini seperti ini isi dari power supply tersebutnya, sahabat, bisa dilihat ya. Yang membuat pertanyaan ya, yang jadi pertanyaan para mekaniknya itu tidak banyak. Yang menjadikan pertanyaan di sini di saya mana obengnya, kita lihat lagi ya. Nah, di sini yang biasanya ada tulisan 3,5 volt, 20 volt atau sekian volt. Nah, untuk yang ini di baliknya atau di PCB-nya tidak ada. Makanya saya rakit seperti ini. Karena dia menggunakan kabel 4 ya. 4 seperti yang kita lihat di sini, yaitu ini. Nah, ini ada 4. Maka saya menggunakan kabel yang 4 juga. Bagaimana sih sebenarnya cara kita mengetahui isi atau arus yang keluar dari sini? Tentunya kita menggunakan voltmeter ya, yang seperti tadi alat ini. Maka kita ukur ya, kita uji coba dulu, lakukan uji coba. Nah, caranya seperti ini ya sahabat, jangan di skip videonya. Kita singkirkan dulu yang ini. Sekarang kita mulai mengukur. Sebentar ya, agak susah ya, mungkin fokus ya. Nah, ini udah agak fokus. Nah, ini jangan keliru, kita jumper saja untuk saklar. Untuk saklar yang ini ya, ini kita jumper aja dulu, karena dirasa belum terpakai. Maka kita jumper, kita lakukan penjumper saja dulu. Nah, seperti ini kita pasang. Nah ya, seperti ini. Ya, seperti ini ya sahabat. Nah, setelah ini kan kakinya banyak sekali, makanya nah ini lepas satu ya, satunya lepas. Nah, kita akan solder kembali. Namun terutama kita harus mengukurnya terlebih dahulu. Sekarang kita mulai mengukur. Yang perlu kita ketahui dalam mengukur tegangan pada PSU ini ya, kita harus hati-hati. Yang ini jangan sampai tersentuh ya, yang ini. Nah, yang kabel yang ada hubungannya dengan api yang besar ya, selain yang sudah dibatasi ini ya, dari sini ke sini. Oke, kita mulai. Kita harus memperhatikan ground pada regulator atau PSU tersebut. Bisa terlihat jelas kan garis-garis PCB, dan angka tersebut bisa dilihat dengan jelas juga. Baik, kita mulai. Berarti kita sudah menemukan ground, yaitu ini ya. Ini sudah dipositifkan sebagai ground. Kita ukur satu persatu kaki yang kita gunakan. Nah, tapi kita harus ketahui dulu
dari apa ya, dari yang diperlukan tadi kita ambil dulu, kita copot yang ini ya. Nah yang ini PSU tadi, yang pertama tadi yang sudah rusak, kita lepas, kita copot dulu supaya kita tidak keliru ya, tidak keliru ya. Nah ya, setelah kita ambil ya, nah berarti 3132 berarti itu sekitar 33 volt ya. Kemudian kita cari kaki yang kedua pula, yang kedua 19 berarti sekitar 20 volt atau 21an ya. Nah, kita teruskan ke kaki berikut ya, 0,4 berarti 4 berarti itu 5 voltan ya. Ya, jangan keliru sahabat. 15 volt berarti itu sekitar lebih ya, 16 kadang-kadang. Nah 17 berarti sekitar 18 volt. Nah dari voltase tersebut ya, kita cari yang kita butuhkan tadi. Yang kita butuhkan adalah yang berapa tadi? Nah ini yang kita butuhkan adalah 20, 15 dan 3 volt. Nah berarti yang paling ujung tadi adalah 3,3 ya sahabatnya. Yang paling ujung ada 3,3, maka kita pasang kabel ke 3,3 di sini. Ini sudah saya pasang sebelumnya ya guys, sudah saya pasang. Nah ini lepas, kabelnya kurang bagus, singkirkan dulu yang lain takut kesetrum. Kita kasih sedikit timah supaya agak mudah menempel pada pada PCB nya. Belum guys, pemula agak belepotan ngomong, yang penting jadi ya guys ya. Sekarang kita ambil yang di sini tadi, ini yang 3 volt berarti dia ada pada kaki yang 3 koma ya, paling ujung. Nah seperti ini guys. Nah kemudian kaki kedua masa ya guys ya, yang masa ya atau ground. Nah ini groundnya, tinggal 2 lagi guys. Dan kaki ketiga ya, kaki ketiga ya guys, jangan salah, yang 16 voltnya itu ke sini atau yang terdekat sajalah, sini boleh. Nah tinggal satu lagi ya guys, itu yang 15, yang 15 ke sini ya guys, yang mana yang sampai yang dekatnya saja ya. Setelah ini terpasang seperti ini guys ya, seperti ini sudah seperti tidak ada kendala lagi. Nah ingat, ini kita perhatikan pemasangannya seperti ini, jangan dirubah. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah 20 volt, 15 ground dan 3,3 volt. Berarti 20 voltnya kita ambil dari sini ya, 20 volt ini di paling ujung. Kemudian groundnya di tengah, nomor 2 yang ini. Nah yang nomor 2 ini 20, ini ground ya, nomor 2. Kemudian yang sebelah sini adalah
ukuran 3, yang 20 volt kita taruh di sini, yang 16 jadi 18 yang tulisannya di sini tadi. Nah, oke guys. Sekarang kita coba. Yang pasti kalau tidak mengerti cara saya bicara, perhatikan saja skema ini. Ya, perhatikan di skema ini saja. Nah, di sini tidak ada ya. Nah, kemudian kita lepas saklar. Jadi kita jumper ya, kurang fokus ya. Nah, saklar ya, yang tadi sempat kita jumper karena kita ingin mempercepatnya atau supaya tidak kesulitan. Oke, sudah kita jumper, terlepas jumperannya. Nah, berarti kalau sudah kita lepas jumperan, itu berarti sudah berfungsi dengan saklar secara normal ya guys. Nah, oke guys, sudah pas ya kayaknya. Sekarang kita pasang. Yang tadinya kita lepas, kita jumper, sekarang kita udah bisa menggunakan saklar seperti ini ya guys. Kita ambil baut. Pasti di sini kan sudah disiapkan beberapa lubang ya ke sini supaya dia tidak bergerak. Nah, seperti ini guys. Nah, jadi dia tetap tidak bergerak. Dan seperti yang tadi kita pasangkan ke sini. Karena kita sudah yakin bahwa itu tidak salah, kita tes saja seperti ini ya guys. Cara pemasangannya kita lihat apakah dia akan berfungsi dengan benar atau tidak ya guys. Kita lihat ya. Sekarang kita zoom, kita jarak jauhkan sedikit. Nah, begini kita cek ya, apakah bisa berfungsi. Ya, ternyata hidup lampu powernya guys. Nah, sepertinya berfungsi dengan benar ya guys ya. Ya, nah seperti ini. Ini berarti dia berfungsi dengan pas ya guys. Nah, ya kayaknya pas ya. Nah, seperti ini. Sekarang kalau kita tidak mempunyai kendala yang lain lagi, kita tutup. Nah, saya rasa sekian dulu tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe, komen dan like ya guys. Ya maklumlah, hanya sebatas belajar, jadi belum banyak yang bisa dijelaskan. Maaf ya, karena mic saya pakai kabel, jadi agak susah nih ya guys, agak susah ya. Bisa di sini atau memahami hal-hal seperti ini juga. Seperti receiver seperti ini kita harus coba ya sahabat. Nah, tapi yang jangan lupa juga subscribe ya, nih bisa dilihatkan di media channel kita. Oke, lain kali kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.